Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Wafilah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, apa kabarnya hadirin? Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Semoga Allah hadirkan sehat bersedia, Allah sehatkan hati kita juga hadirin. Allah istiqomahkan kita semua dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, di subuh kali ini hadirin, kita akan melanjutkan bahasan Asmaul Husna. Ada 3 nama di subuh kali ini, dan di antara sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari, pertama Rabbul Alamin, yang kedua Malik, kemudian yang ketiga Kudus. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini sifat dan nama Allah selanjutnya yang Allah miliki, dan ini sering kali kita hadiri baca dalam surat Al-Fatihah, yaitu Rabbul Alamin. Nah, apa Rabbul Alamin itu? Kata Rabb itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata Rabba yurabbi, kata para ulama. Rabba yurabbi itu apa artinya? Kata Imam Ar-Raghib, Rabb itu insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam, yaitu zat yang menciptakan segala sesuatu, kemudian melalui prosesnya satu keadaan terhadap keadaan yang lain, sampai segala sesuatu ini menjadi sempurna. Bapak Ibu semua, kita rasakan hari ini jasad kita begitu sempurna diciptakan oleh Allah. Alam semesta yang begitu megah, hadirin, yang tidak ada cacat dalam alam semesta ini wujud dari Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan segala sesuatunya melalui proses yang panjang. Itulah alasannya hadirin, di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini sittata ayyam, selama 6 hari. Meskipun para ulama tafsir 6 hari ini maknanya apa? Dari para ulama berbeda-beda. Tapi andaikan Allah menciptakan alam semesta ini dalam waktu 1 detik saja, itu mudah bagi Allah. Lalu kenapa Allah sampaikan ini? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita alam semesta ini melalui proses yang tidak sederhana. Allah ciptakan, hadirin, begitu sempurna alam semesta ini. Rabbul Alamin, dialah Allah Rabb, pencipta al-alamin, semesta alam. Kata alam, hadirin Bapak Ibu semua, segala sesuatu selain daripada Allah itu namanya alam. Segala sesuatu kecuali Allah itu namanya alam. Manusianya, jinnya, makhluknya, hadirin seluruhnya, benda-bendanya, itulah yang disebut dengan alam, Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin itu? Hadirin, ini kata Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, kata beliau, huwal murabbi jami'a ibadihi bitadbir. Dialah Allah yang mengurus, hadirin, mengatur. Tidak ada yang lepas di alam semesta ini dari aturan-aturan Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, bahkan sesuatu yang paling terdekat dengan kita semua, Bapak Ibu semua menikmati makanan, hadirin, kita makan, makanan itu masuk sesuap nasi ke dalam mulut kita, setelah lewat tenggorokan ke dalam, entah seperti apa prosesnya, menjadi apa, diurus seperti apa, terurai seperti apa. Bahkan kita sendiri pun yang itu ada di dalam jasad kita, kita tidak tahu menahu, karena ada Allah yang mengurus makanan itu di dalam tubuh kita. Bahkan seluruh alam semesta ini yang di dalam jasad saja kita tidak tahu seperti apa prosesnya masuk ke dalam tubuh kita. Hadir, apalagi termasuk
alam semesta, edaran planetnya dan sebagainya. Wa akhassu min hada, dan lebih khusus daripada ini, Rabbul Alamin itu tarbiyatuhu li asfiyaihi bi islahi qulubihim. Allah mengurus kita semua dengan memperhatikan, membenarkan hati-hati kita, ruh-ruh kita, akhlak-akhlak kita. Karena Allah yang punya sifat Rabbul Alamin, maka Allah turunkan Al-Quran ini untuk dididik. Hati kita dididik oleh Allah, ruh kita dididik oleh Allah, akhlak-akhlak kita dididik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka karena sifat Allah, Allah menurunkan Al-Quran karena Allah ini Rabbul Alamin. Allah mengatur ibadah kita seperti apa sempurnanya ibadah kepada Allah. Dan kita harus bersyukur hadirin Bapak Ibu semua. Jika kita perhatikan agama-agama yang lain, tata cara ibadah yang murni langsung turun dari Allah itu hanyalah Islam. Berbeda dengan agama-agama yang lain yang tata cara ibadahnya itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Hanya Allah, Allah yang mendidik kita semua. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, oleh karena itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran hadirin, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat dalam penciptaan Allah ini cacat sedikit pun. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat kembali, kaji kembali, teliti alam semesta ini. Apakah ada kecacatan sedikit pun dalam alam semesta yang Allah ciptakan ini? Karena Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur bahkan detail-detailnya ini diatur oleh Allah, diurus oleh Allah. Hadirin, satu sisi Bapak Ibu semua, andaikan sesuatu yang kita tidak tahu saja itu diurus oleh Allah, apalagi ketika kita taat kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Jangan khawatir, andaikan 100 tahun kita hidup setelah itu, pasti hidup kita diurus oleh Allah. Karena Allah itu punya sifat Rabbul Alamin. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, dan di antara pengamalannya ketika kita beriman kepada Allah, yang Allah itu Rabbul Alamin, ketika kita sadar Allah yang mengurus bahkan detail hadirin urusan-urusan kita yang kita tidak tahu, kita tidak berkuasa atas itu semua, maka seperti itu pula lah kepada siapapun orang yang Allah amanatkan kepada kita, didik mereka dengan baik. Sebagaimana Allah didik hati kita, akhlak kita, ibadah kita, maka didik pula siapapun orang-orang yang Allah amanahkan kepada kita. Anak-anak kita, kita didik dengan baik, kita besarkan dengan sempurna, kita jaga kesehatannya, jaga ruhnya, jaga akhlaknya sampai menjadi hamba yang soleh. Itu diantara wujud dari Rabbul Alamin. Bapak Ibu semua, jangankan kita menjaga anak kita sampai membesarkan hadirin. Ini ada satu kisah satu waktu, ada seorang perempuan peminta-minta hadirin datang ke rumah Nabi SAW. Kebetulan ketika itu Nabi tidak ada Aisyah radhiyallahu anha di dalam rumah ketika itu. Datanglah perempuan itu meminta-minta kepada Aisyah, Pak. Kebetulan perempuan itu bawa 2 orang anak. Akhirnya dia minta, mohon berikan kami makanan, kami sudah lama tidak makan, kata perempuan ini. Aisyah ketika itu bersedih hadirin, karena kebetulan gak ada makanan apapun di dalam rumah. Ini begitu sederhananya kehidupan Nabi SAW. Kadang kita makan Pak di rumah segala ayah, kadang berat dikasihin. Kalau kita lihat di rumah kita segala beras ada, makanan aja, kadang begitu berat ya. Aisyah ketika itu agak bersedih karena gak ada apa-apa, kecuali hanya ada 1 kurma saja, 1 biji kurma. Kemudian kata Aisyah, tunggu, saya ada 1 biji kurma, semua ini meringankan kelaparan kalian, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini istri Nabi SAW.
Diberilah satu biji kurma itu kepada seorang perempuan itu, hadirin. Perempuan itu dan kedua anaknya, ya karena gak ada makanan lagi Pak, akhirnya dibelah dua lah biji kurma itu, setengah kurma untuk satu anaknya, setengah kurma untuk satu anaknya. Ibunya gak makan. Ini hebatnya seorang ibu Pak. Kadang membela anaknya, mending ibu itu lapar daripada anaknya lapar. Akhirnya Aisyah itu terenyuh Pak, terenyuh dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Pak. Akhirnya satu waktu lewat waktu Rasulullah pulang ke rumah, disampaikan oleh Aisyah, ya Rasulullah, barusan tadi ada seorang yang meminta-minta, saya berikan, tidak ada makanan lagi, hanya satu kurma. Tapi saya begitu terkagum kasih sayangnya seorang ibu kepada anak, sampai ibu itu rela untuk tidak makan kurma itu padahal dia sedang kelaparan. Dia beri setengah kurmanya untuk anaknya, setengah kurmanya untuk anaknya. Apa kata Nabi SAW ketika itu, hadir Bapak Ibu semua? Karena kebaikan seorang ibu kepada anaknya itu, karena setengah kurma itu, Allah wajibkan dirinya masuk surga dan Allah wajibkan dirinya dilindungi dari panasnya api neraka. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, hadirin, andaikan karena setengah kurma yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya itu menjadikan surga dan pelindung dari neraka, apalagi Bapak Ibu semua yang hari ini membesarkan anak, menyekolahkannya, membesarkannya hingga dewasa, menikahkannya, dididik baca Qur'annya, dididik ilmunya. Andaikan setengah kurma itu bisa menyebabkan seorang masuk surga karena kasih sayang seorang tua kepada anaknya, apalagi lebih dari itu. Itu sifat dari Rabbul Alamin, menerapkan ini bahwa kita sadar, diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, ini kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, fad-dinu wa syar'u wal amru wan nahyu mudhiru wa qiyamuhu min sifatil uluhiyah. Agama, syariat, perintah, larangan itu diantara sifat uluhiyah. Wal khalqu, Allah menciptakan. Al-ijad, Allah mewujudkan, hadirin. Yang dulu ini kita tidak ada artinya apa-apa, hadirin. Bapak Ibu semua, andaikan kita merenung Pak ke masa lalu, kita di waktu hari terlahir kita, sebelum itu kita ini berwujud apa, hadirin? Bapak Ibu semua, kita ingat lahir di tahun berapa? Sebelum itu kira-kira kita ini berwujud apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu waktu yang dulu jangankan jasad dan ruh, nama pun kita tuh belum disebut. Allah mewujudkan kita, itulah diantara sifat Rabbul Alamin. Wal fi'lu min sifatir rububiyah, dan Allah mengurus, mengatur itu diantara sifat rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati rahimahullah, kalimat Rabbul Alamin itu dengan demikian bermakna Allah yang menciptakan kita, bahkan seluruh yang ada di dunia ini hingga di langit, itulah sifat dari Rabbul Alamin. Allah mengurusnya, mengaturnya, tidak satu detik pun, hadirin, tidak satu detik pun Allah itu lalai, yang Allah itu tidak mengantuk. Di ayat kursi, hadirin, Allah itu tidak punya sifat nu'as. Nu'as itu sebenarnya bukan kantuk Pak, tapi itu awal mula seseorang mau ngantuk. Jangankan ngantuknya, mau ngantuknya pun enggak Allah tuh. Allah mengatur kita semua, hadirin Bapak Ibu semua. Nah kemudian hadirin, nah, sifat yang kedua Bapak Ibu semua, ini diantara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah itu Al-Malik. Allah ini Maha Raja di Raja. Kita sering baca Alhamdulillahi Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini diantara sifat yang sering kita sebutkan pula di dalam surat Al-Fatihah. Bapak Ibu semua yang Allah, ini sebelum kepada Al-Malik, saya ingat, hadirin,
Kenapa dalam Al-Quran itu Allah ungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Padahal kan dalam bahasa Arab itu pujian itu ada alhamdu, ada asyukuru, ada as-sana'u. As-sana' pujian, asyukuru pujian, al-madhu pujian, alhamdu pujian. Ini kelebihannya bahasa Arab. Setiap kata itu punya konotasi kecenderungan maknanya yang berbeda-beda. Kenapa Allah pilih dalam ayat itu Alhamdulillahirabbil alamin? Kata para ulama tadi. Kalau Allah ungkapkan as-sana ulillahirabbil alamin. As-sana itu pujian itu secara umum, itu as-sana. Kalau asyukru itu pujian yang kita berikan karena kebaikan itu datang kepada kita saja. Itu namanya asyukur. Makanya kata syukur itu lebih khusus daripada alhamdulillah. Contoh hadir, orang misalnya membantu kita, mungkin mengangkatkan barang, mengantar, hadirin, membantu ketika kita kesulitan, itu namanya asyukur. Makanya kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain dalam bahasa Arabnya syukron, karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Makanya kita mengatakan syukran. Itu kebaikan yang khusus datang kepada kita, namanya syukur. Tapi Allah tidak sebutkan asyukru lillahi rabbil alamin. Yang dipilih oleh Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa alhamdu itu? Alhamdu itu kata Syekh Tantawi, itu kebaikan yang datang kepada kita, tapi bukan hanya kita merasakan kebaikannya, bahkan orang lain selain kita pun merasakan kebaikan itu. Itu namanya alhamdulillah. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, hari ini hadirin kita diberi nafas segar oleh Allah. Orang lain diberi nafas segar tidak hadirin? Diberi, Pak. Hari ini Bapak Ibu semua diberi rezeki oleh Allah. Lihat makhluk-makhluk yang lain diberi rezeki tidak oleh Allah, diberi rezeki. Hari ini hadir Bapak Ibu semua kita merasakan misalnya minum air yang segar, makanan yang enak. Lihat makhluk-makhluk yang lain, apakah diberi air minum yang segar? Sama, Pak. Semua makhluk pun diberikan kesempatan itu. Itulah namanya alhamdu. Alhamdu itu kenikmatan yang datang kepada kita. Begitu pula, tapi bukan hanya kenikmatan itu datang kepada kita, tapi bahkan seluruh makhluk itu merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Makanya Allah pilih alhamdulillah. Apa dalilnya? Rabbul alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, Rabbul alamin. Allah yang mengurus, mengatur seluruh alam semesta. Hadirin, tidak ada satupun yang di luar dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya dipilih oleh Allah alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin ikhwati, apa makna al-malik? Nah, maharaja diraja. Dialah Allah yang merajai, malikul muluk, semua raja di antara raja. Malik yaumiddin, Allah itu raja di hari pembalasan. Malikul khalqi, Allah raja seluruh makhluk. Al-Malikul Mutlak, Allah itu raja secara mutlak, tidak ada kerajaan bahkan raja di atas dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di antara sifat Allah. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Malik, Allah itu yang maha raja di raja. Hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, dalam surat Al-Fatihah itu hadirin, kadang kata Malik itu dibaca panjang, kadang dibaca pendek. Di satu riwayat ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Apa hikmahnya? Dan riwayat itu dua-duanya ada, Pak. Selama bacaan Al-Quran itu riwayatnya ada dari Rasulullah SAW, kita akui itu ada. Dan hikmahnya besar sekali hadirin. Ketika Allah ungkapkan Malik, Allah itu bukan hanya raja, tapi Allah yang maha memiliki. Allah bukan hanya yang maha memiliki, tapi Allah itu maha raja di raja. Karena ada hadirin,
Ada orang dia jadi rajanya tapi belum tentu jadi pemilik dari semua yang ada di daerah itu. Ada orang dia memiliki sesuatu. Mungkin Bapak Ibu semua punya rumah, punya mobil, punya tanah, tapi belum tentu jadi penguasa di daerah itu. Allah itu Malik, dan Allah itu Malik karena Allah itu rajanya satu-satunya, dan Allah itu yang memiliki satu-satunya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, hadirin, orang yang beriman kepada Allah, Bapak Ibu semua, sehebat apapun hadirin kekuasaannya, sebanyak apapun hartanya, semewah apapun kendaraan, rumah, kemegahan apapun dunia yang dia miliki, seorang yang beriman kepada Malik, dia faham kepemilikan itu bersifat majazi, bukan hakiki. Sementara gak ada orang yang memahami sifat Malik Allah, dia faham ini semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kekuasaannya, ikhtiarnya, dia akan kembali. Seorang yang beriman kepada sifat Malik, dia tidak akan terlampau bahagia ketika mendapatkan sesuatu, dia tidak akan terlampau bersedih ketika kehilangan sesuatu. Saya ulangi lagi hari. Orang yang beriman kepada sifat Malik Allah, dia tidak akan terlampau bahagia ketika mendapatkan sesuatu, dan dia tidak akan terlampau bersedih ketika kehilangan sesuatu, Pak. Dia kehilangan barang, Pak, yang dia sukai. Dia beriman kepada Malik Allah. Dia faham semua ini milik Allah. Allah yang mengatur semua. Allah mencabut. Kita punya anak, punya kekasih misalnya, orang terdekat yang kita sangat sayangi, satu waktu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla diri. Dia tidak akan terlampau bersedih. Dia sedang kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang beriman kepada sifat Malik ini, kalau kita sadar, Bapak Ibu semua hadirin, kita sadar tangan ini milik Allah, kaki ini milik Allah, mata ini milik Allah, kita akan begitu berhati-hati hadirin ketika menggunakan jasad ini, karena kita sadar hakikatnya ini bukan milik Allah. Itulah alasannya kata para ulama, kenapa nanti di hari kiamat itu hadirin, kan tangan ini berbicara, Pak, di hadapan Allah, kaki ini pun berbicara di hadapan Allah, jasad ini berbicara di hadapan Allah. Di surat An-Nur hadirin ayat ke-24 ketika Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, nanti lisan-lisan kalian, tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian itu menjadi saksi atas apapun yang kalian perbuat ketika di dunia. Tangan ini berbicara nanti hadirin di hadapan Allah. Lisan ini berbicara sendiri, tidak bisa diatur oleh kita di hadapan Allah, karena nanti di hari kiamat kata para ulama, Allah ingin menyadarkan, Pak, ketika di hari kiamat itu lisan ini sudah kembali kepada pemiliknya, itu milik Allah. Makanya kita gak bisa bicara satu kata pun untuk menggunakan lisan ini, karena di akhirat itu nanti Allah sadarkan lisan ini milik Allah. Mata ini menjadi saksi karena mata ini milik Allah. Supaya kita sadar bahwa jasad ini yang Allah titipkan kepada kita seluruhnya adalah milik Allah SWT. Nah, Bapak Ibu semua yang oleh Allah, dan di antara makna Malik itu, ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wal amiru an-nahi al-mu'izzu al-mudhillu alladhi yasrifu umura ibadih. Allah yang memerintahkan, hadirin, Allah memerintahkan apa saja kita ridho, karena Allah Maha Raja di rajanya. Andaikan ada orang hadirin di dunia, karena penguasa daerah sedikit saja dia begitu nurut, Pak, karena tahu dia penguasanya. Orang mungkin tahu hadir sebagai karyawan atau mungkin sebagai pejabat, disuruh oleh atasannya nurut, Pak, karena dia penguasanya. Seandainya Allah itu adalah penguasanya, seluruh di antara penguasa, dan Allah pemilik segala pemilik, maka kita akan merasakan Allah memerintahkan sesuatu itu begitu ringan. Apapun yang Allah perintahkan kita nurut. An-nahi Allah yang melarang, al-mu'izzu Allah yang merendahkan, al-mudhillu Allah yang mengurus urusan-urusan hambanya. Ini diantara makna dari Al-Malik, Allah yang Maha Raja, Diraja.
Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Nah, ini diantara sifat Malik dan diantara ayat yang Allah sebutkan hadirin tentang Maha Raja Allah. Ini di dalam surat Ali Imran hadirin, ayat ke-26. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakanlah Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Raja dimanapun di dunia ini, jangan merasa dia itu adalah penguasanya. Satu waktu dicabut oleh Allah. Satu waktu gak ada yang langgeng kerajaan di dunia ini. Siapa? Bahkan hatta Fir'aun pun raja yang paling besar dahulu, Allah cabut kekuasaannya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Orang diberikan jabatan, Pak, dijadikan pemimpin negara sekalipun, yang beriman kepada Malik, dia akan biasa saja. Dia faham yang memberi kekuasaan itu Allah, yang mencabut kekuasaan itu pun Allah, yang memperhatikan itu. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki, Allah merendahkan orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Segala kebaikan itu berada di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, nah, setelah Rabbul Alamin, kemudian Malik, yang ketiga Al-Quddus. Al-Malikul Quddus. Kudus itu secara bahasa artinya Thahir, zat yang maha suci. Allah itu tidak punya cacat, Allah tidak punya kekurangan, Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah mustahil menzalimi seseorang, Allah mustahil menganiaya seorang, karena sifat zalim dan aniaya itu sifat yang jelek, mustahil. Allah kudus. Makanya di antara zikir yang paling banyak dan dianjurkan oleh syariat kepada kita itu adalah zikir tentang kudus. Tasbih itu makna kudus, Pak. Subhanallah, hadirin. Lihat, kita ruku dan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Atau bahkan ada secara khusus riwayat lain, Nabi SAW ketika ruku dan sujud itu bacanya Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Waruh. Subuhun Quddus, disebutkan langsung nama Quddus, Allah Azza wa Jalla. Apa makna Quddus itu? Lihada tanazzaha subhanahu 'anil dzulmi alladhi haqiqatuhu al-syai' fi ghairi mawdi'ihi. Hakikat di antara hakikat kudus itu, Allah itu suci dari kezaliman. Mustahil Allah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah memberi rezeki, bahkan hadirin, sesuatu yang kita anggap jelek itu mustahil dari aniaya Allah. Sakit, bahkan sehebat apapun sakitnya, Allah berikan musibah sehebat apapun musibahnya. Allah berikan hadirin ujian sehebat apapun ujiannya, Allah berikan kesedihan sehebat apapun kesedihannya, itu mustahil dari sifat kezaliman. Allah itu gak zalim. Ustaz, kalau Allah tidak berbuat zalim, kenapa seorang diberikan ujian penyakit begitu berat? Lantas kenapa? Hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, ini analoginya Imam Al-Ghazali. Allah itu menurunkan sesuatu yang sakit kepada kita, itu pun berasal dari sifat kasih sayang Allah. Jadi mustahil Allah itu menganiaya kita. Apa analoginya? Jadi dalam Al-Quran, Imam Al-Ghazali mengambil analogi seperti ini hadirin. Ada seorang anak, dia divonis oleh dokter harus diamputasi bagian tubuhnya karena penyakit yang berat. Kemudian datanglah ibunya, dokter, jangan potong bagian kaki anak saya, dokter, saya sayang sekali. Kata dokter, Bu, kalau tidak diputus ini bahaya, akan menjalar, nanti penyakitnya justru akan lebih berbahaya. Enggak dokter, jangan potong, pokoknya saya tidak rela anak saya kakinya dipotong. Kata ibunya, Pak. Kemudian bapaknya datang,
Kata bapaknya, dokter seperti apa? Dijelaskan oleh dokternya. Pak, terpaksa harus dipotong. Kemudian bapaknya bilang, dokter kalau ini memang baik untuk anak saya, potong kakinya. Kata bapaknya, kira-kira bapak ibu semua, ini yang benar itu yang mana Pak? Kalau ternyata memang dia harus dipotong kakinya, yang benar itu ibunya atau bapaknya nih? Kan akal kita pun, kata Imam Al-Ghazali, seorang bapak membiarkan anaknya merasakan rasa sakit, harus terputus kakinya, itu karena dasar kasih sayang kepada anaknya, supaya anaknya tidak merasakan rasa sakit yang lebih besar. Seperti itulah kata Imam Al-Ghazali, kenapa Allah menurunkan penyakit, Pak? Kenapa Allah turunkan musibah? Kita bersedih, kita diberikan ujian oleh Allah. Allah turunkan rasa sakit karena wujud kasih sayang Allah, supaya nanti kita tidak merasakan rasa sakit yang lebih besar. Karena dosa Allah bersihkan, supaya kita tidak mendapatkan siksanya di neraka. Karena Allah ingin masukkan kita ke surga. Allah berikan ujian, musibah, kita bersedih, punya masalah di keluarga, tetangga, di kantor. Sengaja Allah hadirkan masalah-masalah itu supaya nanti di akhirat tidak merasakan rasa sakit yang lebih hebat. Sengaja Allah supaya dia masuk surga, dibersihkan itu. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan rasa sakit yang sedikit, kata Allah, agar mereka tidak merasakan rasa sakit yang lebih besar nanti di hari kiamat. La'allahum yarji'un, dan agar mereka itu kembali kepada kami. Bapak ibu semua hadirin, berapa orang ketika diberikan ujian, musibah, hadirin, penyakit oleh Allah, begitu dekat dengan Allah, Pak. Dia banyak berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah karena diberikan masalah, Pak. Tapi beres masalah, beres doanya, gak doa lagi sama Allah. Tiap diberi masalah, tahajudnya tiap malam. Beres masalahnya, tahajudnya bolong lagi, Pak. Itulah karena kasih sayang Allah, Allah memanggil. Bahkan hatta yang kita anggap buruk pun itu adalah wujud dari sifat kudus, kesucian Allah. Mustahil Allah itu berbuat zalim kepada kita semua. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini saya khawatir terlalu lama Pak penjelasannya. Nah, insyaallah mungkin sebagiannya untuk pembahasan tentang kudus nanti kita bahas tadi. Nah, bagaimana kita menerapkan sifat kudus itu selain daripada kita menyebut nama Allah, tadi bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Lalu bagaimana menerapkan kudus ini dalam kehidupan kita sebagai sifat kita? Nah, insyaallah ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Ini saya khawatir Bapak Ibu semua ada kegiatan di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini semakin menambahkan kita dekat dengan Allah. Bapak Ibu semua, kita semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah, semakin suci diri kita ini dari perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat, insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.